الفتحة أن الله يعفونا وعن والدينا ومشايخنا أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى له فرارة وحبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى أصل الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب مطهر الأرض من الرجس ومن درني من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى سدنا لله من منكذ الإنسان من سكور خير البريات من أرب ومن أجم يا رب بالمصطفى واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal kitabullah, khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Al-Adiyah Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang ini kita duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka rutinitas majelis taklim ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, memasuki ad-darsul salisu wasituna fi birril walidaini wa tahrimiha uqubihima. Ini masalah pelajaran yang ke-63 dalam berbakti kepada kedua orang tua dan haram alias dosa besar terhadap durhaka terhadap keduanya. Dengan judul ini tentunya mengingatkan kepada kita wabil khusus yang masih punya orang tua maupun yang telah tiada, bagaimana upaya kita bagi yang masih hidup orang tuanya dan bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang sudah tidak ada. Tentunya hal ini adalah bersumber dengan firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Wa ruwa Syaikhan an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha summa ayyun qala birrul walidaini qultu summa ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa firman Allah dalam ayat pertama ini yang berjudul yaitu berbakti kepada kedua orang tua dan haram durhaka kepada keduanya. Firman Allah, wa qadar rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah memerintahkan bahwa jangan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini, dan berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepadanya. Imam yablugha, manakala mana orang tua sudah mencapai usia tua renta atau salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sudah mencapai tua, fala taqul lahumā uffin, maka jangan sekali-kali berkata kepada dua bapa dan ibu dengan kata-kata uf. Wala tanharhumā, jangan mengherdik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu kepada keduamu dengan yaitu kasih sayang. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā, dan katakan kepada Tuhan
untuk keduanya sebagaimana mereka mengasihani di waktu kecil. Dalam riwayat Syaikhan yakni Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah ta'ala, perbuatan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Summa ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala birrul walidaini, Nabi menjelaskan birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian sahabat bertanya lagi, qultu summa ayyun ya Rasulullah, saya berkata pada Rasulullah, kemudian apa lagi amalan yang dicintai oleh Allah? Qala al-jihadu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Inilah hadirin sekilas kita telah tahu makna yang terkandung dalam ayat maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kesimpulan pelajaran buat kita semua sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah, bahwa jangan sekali-kali kita berbelok untuk mempercayai kepada selain Allah, untuk beribadah selain kepada Allah. Karena kita ingat zaman dulu waktu kecil, banyak orang-orang Islam yang mereka terkadang menyembah bukan kepada Allah, walaupun mereka menyembah Allah, ibadah kepada Allah, terkadang ibadah juga terhadap yang lain. Contoh, ini kalau malam takbiran masih ada orang-orang tua dulu tuh pakai sesuguh, tahu sesuguh? Iya kan? Pernah saya suatu saat datang ke rumah saudara, itu 7 rupa makanan segala macam. Ketika saya tanya, buat siapa ini? Ini buat kakek kamu, dulu hobinya makan apam sama kopi pahit. Nah, kira-kira tuh mayit yang puluhan tahun malamnya datang gak disuguhin? Hah? Itu kan? Ini kan masih itu terjadi. Ya, kita nggak bisa untuk melakukan satu pelarangan terhadap mereka, karena mereka sudah berakar dalam jiwa mereka dari nenek moyang dulu di waktu zaman Hindu, ya. Nah, jadi sulit kita untuk apa? Ngasih pelajaran karena udah berakar. Nggak percaya, coba aja yang masih punya orang tua dulu, pasti malam takbiran itu tadi. Itu dia ibadah kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada keruhun istilah bahasa kita, ya, kepada nenek moyang yang puluhan tahun telah berlalu. Ini contoh, padahal Allah perintahkan jangan sekali-kali menyembah kecuali kepada Allah. Jangan ibadah kepada selain Allah. Konsentrasi penuh, khusyuk dalam hudur bil qalbi untuk beribadah kepada Allah. Apalagi dengan ibadah, gimana upaya supaya ibadah ini bisa menimbulkan keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, ibadahlah kepada Tuhanmu sehingga timbul yakin. Nah, sampai sekarang keyakinan kita ibadah puluhan tahun ada full belum? Kita yakin kepada Allah. Sebab dalam sebuah kitab juga yang namanya yakin itu adalah merupakan kekuatan iman seseorang yang tidak mudah terpengaruh dan mempengaruhinya bagaikan gunung yang menjulang tinggi. Angin boleh menempar, puting beliung boleh melilit sang gunung, tapi gunung gak pernah hancur. Itulah dalam sebuah kitab kalau orang udah punya keyakinan terhadap Allah. Ya, tolong. Makanya kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga timbul keyakinan. Segala sesuatu adalah merupakan perbuatan Allah. Innallaha fa'alu lima yurid. Allah melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Nih satu. Jadi tolong sekali lagi, apalagi kita sadar bahwa ketika Allah menjadikan jin dan manusia, tujuannya kan suruh ibadah doang kepada Allah, suruh istilahnya menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, tidak kujadikan jin dan manusia melainkan ibadah kepada Allah, sembah Allah. Jadi kalau ada umat Islam, umat Rasulullah yang menyembah selain Allah dan selain istilahnya ibadah kepada selain Allah, berarti dia enggak ngerti dirinya sendiri siapa. Dia belum kenal mengenal Allah. Untuk apa Allah jadikan kita sebagai manusia dan jin? Kata Allah untuk ibadah. Lakukanlah ibadah kepada Allah. Kalau memang kita tahu jati diri kita, dijadikan hanya untuk ibadah. Satu. Sampai Allah katakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai segenap manusia, itu Allah himbau kepada agama apapun, agama kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain sebagainya, itu Allah ajak bahwa yang namanya manusia, hai segenap manusia, sembahlah Tuhanmu sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum kamu. Dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nih satu. Yang kedua, Allah memerintahkan kita untuk wabil walidaini ihsana, untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apalagi orang tua masih ada. Nih kaulah muda, jangan Anda melecehkan orang tua yang masih ada. Apalagi Anda berani istilahnya melakukan perlawanan. Apalagi Anda berani mencaci maki. Jangankan mencaci maki, melakukan perlawanan, bilang saja sama orang tua, itu termasuk dosa besar. Tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya wala taqullahuma uffin. Apabila orang tua atau salah satu di antara keduanya sudah mencapai tua, renta, atau sudah mencapai pikun dan seterusnya, ingat, jangan sekali-kali berkata uff. Apa uff? Mama, papa lagi asik mainin game, disuruh lagi. Itu sudah termasuk dosa besar, termasuk durhaka anak pada orang tua. Walaupun dia sedang menghadapi ujian, pelajaran, mama gimana sih orang besok mau ujian disuruh lagi, bagaimana bisa lulus kalau begini caranya. Nah apalagi sampai segitu. Jangan. Guru enggak menjamin memberikan pelajaran kita akan jadi lulus. Justru kuncinya adalah doa dari orang tua. Itu. Ya. Guru hanya sebatas mengajarkan, menjelaskan. Terkadang itu pun pikiran kita terkadang gampang mencerna, gampang menghafal, tapi yang bisa menembus pelajaran akan mudah dan bisa lulus, kuncinya ada di doa orang tua. Nah kalau kita ada mengatakan, mama gimana sih besok kan ujian, ini belum banyak yang dibaca, soalnya gini segala macam, akhirnya baca bukunya kagak, malah mainin HP. Pantas kalau besok mau pengumuman nggak lulus. Itu kan, ditolong kaulah muda, jangan melecehkan. Ada kesempatan orang tua ingin apapun, jika Anda sudah kerja, layani. Belikan apapun yang diinginkan. Ya, pengen makan anggur, beliin. Pengen makan gabus ikan asin, beliin. Umpamanya pokoknya apa aja ada kesempatan, dia minta, mah mau apa ya hari ini? Kayaknya sih enak kalau makan anggur yang berwarna hitam kan manis tuh. Oh nanti tunggu, ya pulang kerja saya akan bawa. Subhanallah. Kira-kira orang tua gira nggak? Gira. Begitu minta orang tua, boro-boro buat beli anggur, buat sarapan pagi aja. Jangan utamakan keinginan orang tua, sebab nanti Anda nyesel. Terbayang-bayang ketika orang tua menginginkan sesuatu, Anda nggak peduli. Apalagi setelah Anda menjadi orang sukses, itu akan selalu terdengar apa yang diminta oleh orang tua. Ya,
Makanya dulu pernah ada seorang nenek yang kabur dari rumah jompo. Nah, begitu ketemu dengan wartawan, diintegrasi, ditanya tentang masalah, loh kok nenek kenapa kabur dari rumah jompo? Apa dia bilang sambil nangis? Itu kan bayarannya mahal. Itu kan dijamin kesehatannya, ada senamnya, makanannya, ada dokternya yang khusus untuk mereka orang-orang yang sudah jompo. Tapi kenapa kok nenek malah kabur? Apa dia bilang? Bukan itu yang kuinginkan. Saya ingin merasakan bagaimana belayan tangan anakku ketika dia mengelus-ngelus tubuhku, ketika dia mengurut-ngurut betisku, ketika dia menyentuh tanganku sebagaimana waktu dia masih kecil. Kayak apa sih kasih sayang saya terhadap mereka? Tuh kata si nenek, pengennya kayak begitu. Ini enggak. Orang tua ditaruh di rumah jompo. Ya, saya juga ada waktu itu orang sana, dia konsultasi gimana ya, habis di kampung saya nggak ada orang, Ustaz. Kita semua di Jakarta, sementara kalau biarkan di rumah sendirian saya khawatir terjadi sesuatu, nggak ada yang tahu, makanya saya taruh di rumah jompo. Saya bilang bila perlu jangan. Itu merupakan salah satu penyebab orang tua akan menjadi sakit hati. Kenapa? Karena dijauhkan dari anak-anak yang merupakan dulu jerih payah orang tua kayak apa terhadap anak. Tapi kini kalau malah justru orang tua belum kasih sayang anak, malah dibuang. Iya kan? Nah ini tolong jangan, walaupun kita orang kaya. Ya, apalagi di sinetron suka berkata ketika ada temannya ke rumah, ada nenek-nenek lewat di depan dia, siapa tuh nenek-nenek? Itu tetangga, padahal ibunya sendiri. Coba kira-kira kayak apa? Nih, tolong ya, wahai kaula muda, kalau Anda ingin sukses, orang tua masih ada, hargailah, hormatilah apapun dia minta, kasih. Berikan usaha maksimal supaya dia merasa puas dan merasa istilahnya benar-benar kasih sayang anak sebagaimana waktu dia masih kecil. Anak nangis pengen mainan, dibeliin saking sayangnya. Tengah malam dia nangis, ibu bangun segera menyusui. Kira-kira gimana? Pernah kita berpikir untuk nimbal balik rasa kasih sayang terhadap orang tua? Ini malah justru sebaliknya. Allah bilang jangan jangan apalagi walatan harhuma, jangan kamu mengherdik, jangan kamu mencaci maki. Nah, ini orang tua pun bukan sekedar orang tua yang melahirkan, termasuk mertua, termasuk guru-guru yang berperan sebagai orang tua. Ya. Ini guru yang lebih upaya mencetak pemikiran-pemikiran kita menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang baik, itu kan disebabkan guru. Orang tua pernah nggak mendidik kita tentang akhlakul mahmudah, tentang kode etik terhadap orang tua, tentang masalah doa-doa, tentang masalah kehidupan dalam bermasyarakat? Pernah nggak orang tua ngajarin? Yang ngajarin siapa? Guru. Makanya guru lebih terhormat daripada orang tua, walaupun toh kehidupan dia dengan sebab orang tua, tapi yang memberikan pembekalan ilmu dan pencerahan kepada otaknya adalah siapa? Guru. Kalau nggak ada guru, ya, makanya pernah kemarin saya ceramah di daerah Tan Panjang tentang anak yatim. Hei anak-anak yatim, ingat kalian, tahu nggak dulu pencipta lampu siapa? Nah, itu kan Thomas Edison ya. Tahu nggak kalian Thomas Edison itu anak yatim. Sampai-sampai di saat dia sekolah dicaci maki gurunya, dibilang idiot lah, dibilang blow on dan sebagainya. Kalau pulang sekolah selalu mengadu kepada ibunya, "Ma, udah nggak kuat saya sekolah lagi." Kenapa? Ibu guru yang selalu mencaci maki, saya dianggap orang bodoh dan lain sebagainya. Coba, apa yang terjadi dengan seorang ibu kasih sayang terhadap anak? Guru boleh mencaci maki, blow on, idiot, segala macam, sampai dia esok hari datang ke sekolah.
wahai sang guru, Anda boleh mencaci anak saya dengan berbagai macam cara sampai anak saya menangis kalau sampai ke rumah gara-gara Anda selalu mencaci maki anak saya. Sekarang tanpa Anda sebagai guru, saya akan bisa mencetak anak saya akan terkenal sedunia. Tuh, coba bayangin. Nah, akhirnya benar begitu ibunya kasih sayang pelajaran yang selalu diberikan oleh orang tuanya, berhasil dia bisa menemukan. Coba kalau nggak ada Thomas Edison, kira-kira kita ada lampu nggak sekarang? Itu anak yatim juga, saya bilang. Ya, makanya kalian jangan hanya sekarang bisa menerima, nanti suatu saat Anda sukses, ingat akan terjadi timbal balik. Itu anak yatim kita ada setiap bulan puasa nyumbang air minuman, gitu kan? Nah, kemudian ada juga nyumbang ini, nyumbang itu. Kenapa? Itu tadi timbal balik jasa anak-anak yatim yang dulu dididik, dibiayai oleh Sya'ban. Kemudian setelah dia kerja, setelah merasa punya lebih, maka dia selalu nyumbang. Itu menunjukkan rasa timbal balik. Ya, nah kalian pun harus begitu. Sekarang boleh menerima, tapi nanti suatu saat Anda harus masa nerima terus, kan harus ngasih gitu kan. Umpamanya Rasulullah lahir enggak punya bapak, tapi menjadi manusia yang sukses di dunia, itu sama perjuangannya kayak apa? Menghadapi berbagai macam istilahnya tantangan, tapi baginda Rasulullah enggak pernah nyerah. Selalu tegar dan segar dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan derita-derita yang dilakukan oleh saudaranya sendiri, oleh paman-pamannya, oleh teman dekatnya segala macam, tapi Nabi nggak pernah serah begitu saja, malah semakin tegar dan segar. Ini yatim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya perhatikan semua pada megang HP itu anak yatim. Luar biasa yatim sekarang mulai. Ustaz aja nggak boleh HP, anak yatim nggak boleh HP. Ya Allah, ini kembali kepada kita semua. Ya, jadi orang tua, guru dan mertua ini berperan kepada kita tiga-tiganya. Jadi jangan sampai menyakiti hati mereka. Jangan sampai kita berkata ini itu segala macam, apalagi sampai kita menggosip guru. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini kembali. Jadi jangan gegabah kalau ingin kita dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin bahagia lahir batin, jangan sampai kita campakkan jasa mertua, jasa orang tua, jasa sang guru. Ini tiga-tiganya merupakan orang tua. Orang tua yang mendidik, orang tua yang membesarkan, orang tua yang memberikan anaknya, sang istri dari semenjak bayi sampai dewasa dikasih kita mantu. Coba kira-kira kayak apa? Nih kalau. Nah, kemudian yang ketiga, wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid, ini wahfid kan istilahnya sayap apa? Sayap nyamuk ya. Hanya rendahkan dirimu kepada kedua orang tua, bapak maupun ibu. Ya, ini rendahkan dirimu dan menunjukkan rasa kasih sayang terhadap orang tua. Kalau jalan orang tua dulu kita terkadang boro-boro mau ada di hadapannya, terkadang walaupun jalan terkadang tubuh kita merunduk saking hormatnya, saking rendahnya kepada orang tua. Jangankan orang tua sendiri, orang tua orang lain saja, terhadap guru aja dulu kita nggak berani jalan di depan mereka. Kalau anak sekarang bila perlu disenggol tuh guru. Bila perlu guru diapain? Astagfirullah. Ini hayata ayat. Jauh sekali untuk menjadi anak yang soleh, untuk jadi jamaah yang benar, yang jujur dan yang baik. Hati-hati. Nah, yang terakhir tadi waqul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakanlah, mintalah kepada Tuhan
untuk kedua orang tuanya sebagaimana mereka mengasuh, mendidik kita di waktu kecil. Waktu masih kecil, ketika bisa jalan, orang tua begitu bangga anaknya udah mulai bisa jalan. Tuntun sana sini, tonton sini, ada tukang mainan, nangis pengen beli mainan. Mau nggak mau ibunya buka apa? Itu kan, Masya Allah. Ada tukang jajan, nangis pengen jajan. Orang tua siap untuk memberikan pelayanan kepada anaknya. Itu menunjukkan kasih sayang. Bisa nggak balas budi seperti itu setelah kita dewasa? Setelah kita sukses, setelah kita menjadi orang yang banyak harta. Ini tolong. Nah, jadi ayat ini minta kepada Allah untuk kedua orang tua kita supaya mereka dikasih sayangi oleh Allah sebagaimana orang tua mengasihi sayang kepada kita di waktu kecil. Ini satu firman Allah. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Syaikhan an Ibnu Mas'udin radhiyallahu an sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul a'malu ahabbu ila Allah taala. Saya bertanya, kata Ibnu Mas'ud pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah taala? Perbuatan apa sih, kerjaan apa yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Lalu Nabi menjelaskan kepada orang yang bertanya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Nih, kalau dalam keterangan syarahnya, ini hadis 3 orang yang tanya kepada Rasulullah, kenapa mereka bertanya tentang masalah amalan yang dicintai oleh Allah? Nabi bilang salat tepat pada waktunya. Rupanya nih orang nggak pernah mau salat pada waktunya. Kalau bahasa kita apa? Bentar aja tanggung. Mas, udah maghrib, udah isya, tanggung ya, lagi final. Tahu-tahu selesai main bola lupa isya. Bablas gitu kan. Ya Allah Rabbi. Ada nggak yang begitu kira-kira? Banyak. Ada di sini. Ini tahu. Jangan melecehkan. Ini sahabat rupanya malas untuk apa? Salat tepat pada waktunya. Allah sudah mengancam kan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, celaka mereka yang salat. Tuh, makanya waktu saya di UI itu Profesor Dr. Yunisab, ahli kebidanan Indonesia sebagai ketuanya, dia tanya, kenapa sih Ustadz nggak boleh fawailul musallin, nggak boleh berhenti di situ baca ayat tersebut, harus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Karena kalau berhenti di situ, Prof, itu artinya celaka orang yang sholat. Berarti kita sholat tapi celaka. Berarti mendingan kagak. Umumnya gitu kan. Daripada sholat kita celaka mendingan. Nah, kalau berhenti di situ, makanya Ahlul Qura melarang untuk berhenti di situ. Ini ayat belum selesai. Yang celaka yang sholatnya adalah yang pertama, fawailul musallina alladzina an salatihim sahun, orang yang melalaikan salatnya. Melalaikan artinya, ini waktu udah masuk, ntar aja, kenapa sih mama rewel amat sih, ntar juga salat, tahu-tahu. Contoh, saya punya jemaah, dia cerita, dia kerja di lantai 5 hari Jumat, jam 10 turun ke bawah. Di bawah di kantor ada komputer nganggur. Sambil nunggu waktu baru jam 10. Asik main komputer. Apa yang terjadi? Begitu dininak bobokan oleh komputer, begitu ke masjid dalam, ternyata orang udah bubar sholat. Itu model kayak begitu. Entar, apalagi Jakarta. Kalau belum dengar suara azan si Bilal belum. Padahal Rasulullah memberikan motivasi, siapa yang salat Jumat datang duluan sama dengan korban seekor
onta. Yang datang kedua sama dengan korban seekor kambing. Datang yang ketiga sama dengan seekor ayam jago. Yang keempat sama dengan telur soang ya. Telur soang yang gede. Datang yang berikutnya sama dengan telur ayam. Berikutnya sama dengan telur cecak. Berikutnya udah nggak ada lagi telur yang paling kecil kalau cecak. Itu Nabi udah berikan dorongan seperti itu. Masih tetap aja kalau belum terdengar suara azan. Ada di sini begitu tuh. Itu melalaikan sholat termasuk celaka, apalagi nggak sholat. Yang kedua, yuraun, sholatnya riya. Seakan-akan dia pamer, ingin dipuji oleh orang. Tidak ada dalam hatinya untuk karena Allah. Nih tolong. Sering makanya saya bilang kepada pengurus yayasan, tolong hati-hati kita berjuang di jalan Allah, jangan sampai terbetrik untuk riya, untuk istilahnya ego, untuk sombong, untuk merasa diri paling hebat. Jangan. Enggak ada artinya nilai ibadah kita, membangun yayasan, membangun masjid apapun, kalau ada hati terbetrik rasa riya, rasa sombong, arogan. Itu kan? Kenapa? Karena ingat, la masjidun usisa ala taqwa. Sungguh dibangunnya masjid dasarnya adalah karena takwa. Karena takwa kan takut sama Allah, bukan takut sama orang. Gitu kan? Nah ini contoh. Jadi makanya orang yang membangun masjid itu adalah orang-orang yang benar-benar bisa terbangun dan bisa megah kalau pengurusnya dia kerjanya karena Allah, bukan karena sombongnya, bukan karena arogannya, bukan karena pengen dipuji oleh orang. Itu jangan harap masjid akan jadi. Ya, apalagi berebut lahannya. Bagi-bagi apa? Ya Allah Rabbi. Ya, ini jangan ya. Jadi tolong para pengurus ini jangan sampai kita ini tergoda oleh istilahnya ngambil keuntungan karena merasa berjuang di masjid. Relakan semua karena Allah. Nih kembali orang tersebut rupanya malas sholat. Ada terkadang sholat ke masjid ada kepentingan. Kalau yang nggak penting, nggak datang ke masjid. Ada nggak model kayak begini? Ada aja tuh masyarakat, masya Allah. Ya, ini kembali. Jadi ada kepentingan aja baru datang ke masjid. Kalau nggak ada penting, na'udzubillah min dzalik. Makanya sabda Rasulullah dalam sebuah hadis, qalbuhu ma'alakun bil masajid. Ada satu awan yang terang benderang di atas udara. Mereka bertanya, cahaya apa itu? Jangan-jangan cahaya malaikat? Bukan. Jangan-jangan cahaya Nabi? Bukan. Itu merupakan pantulan cahaya bagi orang yang hatinya, jiwanya terpaut dengan masjid. Ini saya yakin nih, Pak Keli ada di Jogja, pasti pikirannya ada di mana? Ada di Saban kan. Umpamanya, bagian ngaji sekarang saya masih di Jogja nih. Umpamanya saya yakin kontak batinnya. Kenapa? Karena biasa di masjid. Tapi kalau nggak biasa masjid, begitu ada kepenting, ketuk datang, nanya ini itu segala macam. Padahal ke masjid juga enggak. Nah ini seperti ini tidak akan dapat tembus hidayah dari Allah. Ya. Tidak akan mampu membangun secara baik dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, wala tajassasu wala tabaghadu. Jangan kamu mencari-cari masalah, kata Allah, jangan. Ya. Jadi kita harus apa? Harus benar-benar ibadah, berjuang tadi di jalan Allah adalah karena Allah. Ini masuk yang ketiga tadi. Jadi kalau yang kedua tadi berbakti kepada kedua orang tua, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena nih anak rupanya orang tua cuek aja, masa bodoh, nggak pernah rasa hormat, nggak pernah patuh terhadap orang tua. Ya, ini ada satu peristiwa yang saya cerita, mungkin udah pernah cerita. Satu keluarga datang ke rumah. Ya,
bapaknya, ibunya, bibinya, saudaranya dan anaknya. Anaknya kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Begitu datang kata bapaknya, maaf Pak Ustadz, kita datang satu keluarga, jangan kaget. Saya ingin curhat aja, mengadukan tentang anak saya. Katanya anak saya ngaji seminggu sekali. Katanya gurunya hafal Quran, gurunya hebat dan sebagainya. Pada suatu hari turun hujan rintik-rintik. Lalu ibunya bilang, "Nah, tolong angkatin pakaian, ibu lagi sibuk dengan masak." Si anak apa? Langsung tolak pinggang, langsung matanya melotot. "Ibu, jangan coba-coba nyuruh saya sekarang. Sekarang garis membedakan antara saya dan ibu. Saya jangankan menyentuh baju bapak, ibu, saudara, menyentuh ibu sendiri najis buat saya." Coba kira-kira anak apa? Najis. Kalau dibilang najis kira-kira, Masya Allah, saya nggak bisa goyang kepala. Saya bilang, coba jangan bapak yang cerita, coba anaknya sendiri yang cerita. Ti, coba anda cerita, benar nggak guru ngajarin seperti itu? Diungkapkan oleh dia semua. Benar, guru saya mengajarkan bahwasanya jangankan pakaian, sentuh dengan bapak dan ibu saja najis buat saya. Yang kedua, pantas duit hilang melulu, nggak taunya yang nyuri anaknya sendiri, karena kata dia boleh mencuri untuk organisasi. Yang ketiga lagi, kita harus hijrah dari Indonesia karena Indonesia negara kafir. Wah, macam-macam. Udah, begitu dia kecapean, saya stop. Cukup apa yang kau katakan. Tapi Ustadz pengen tanya sama guru tuh yang ngajarin, boleh mencaci maki, boleh nggak boleh menyentuh ibu. Nah, kalau ibu dianggap najis, dulu kamu lahir dari mana? Kalau ibu kamu najis disentuh oleh kamu, dulu kamu lahir dari siapa? Berarti diri anda berlumuran dengan najis kalau ibu dianggap apa? Najis. Nah, anda menghentak orang tua, padahal kata Allah wala tanharuma. Di mana seorang guru apal Quran kalau membolehkan mencaci maki orang tua, padahal di sini wala tanharuma. Wah, macam-macam. Mencuri, anda tahu dalam Quran, masa guru nggak apal sih? Katanya apal Quran. Apa kata Allah? Asariku wasariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki perempuan, potong kedua tangannya. Coba, ini ayat mau dikemana ya? Wah, udah habis saya serang, tiba-tiba nangis misteri dia. Tetangga semua bingung, kok datangnya baik, ramah, kok begitu di tengah perjalanan ngobrol, ternyata ada yang teriak sekeras-kerasnya. Rupanya merasuk ke dalam hatinya bahwa telah melakukan kesalahan besar kepada orang tua, karena orang tua dianggap najis. Mencuri boleh. Coba, ini termasuk salah satu. Makanya jangan salah didik anak kita, hati-hati. Ya, tanya siapa gurunya, asal usulnya dan sebagainya, pelajarannya apa. Jangan mentang-mentang dibilang ngaji kita percaya, padahal belum tentu ngajinya benar, gitu kan? Apalagi zaman sekarang orang-orang pinter banyak, tapi pinter kebelingan, bukan pinter benar jujur, tapi pinternya cuman bisa ngelabuhin doang. Tuh ngelabuin, bohongin doang. Ujung-ujungnya sih ya duit kan. Ujung-ujungnya apa? Pulus bukan? Bil pulus, mulus. Lah pulus, ya mampus. Itu kita yang harus perhatikan. Ya, jadi makanya kembali tadi, ketika sahabatannya yang lain, amalan apa sih yang paling disukai Allah? Kamu berjuang di jalan Allah. Mengerahkan semua pemikiran tenaga tanpa pamrih, tanpa ingin dipuji, tanpa egois, nggak mendengar kata orang lain. Yang penting dia harus dilakukan sesuai dengan keinginan sendiri. Ini namanya egois, apalagi sombong. Ya, ini na'udzubillah min dalik. Makanya saya ketika istilahnya menjabat ketua, ketika memilih si ini sebagai ini, sini sebagai ini. Kenapa?
Karena kita tahu dalam ilmu fisiologi maupun sosiologi itu kalau seorang manage itu harus tahu kejiwaan seseorang dan bagaimana hidup di masyarakat. Nah, sehingga kita nggak asal comot orang. Apalagi dalam istilah Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali, jangan memilih seorang yang minta jabatan. Jangan, bahaya. Pasti ada udang di balik. Ya, jangan, itu Imam Ghazali itu pasti ada sesuatu. Jangan kasih jabatan. Kenapa? Makanya tahadus binikmah. Saya di kampung 2 kali periode suruh jadi lurah. Saya diundang pada lagi kuliah, suruh pulang kampung, nggak taunya tokoh-tokoh masyarakat, lurah-lurah udah kumpul penghulu untuk minta saya sebagai apa? Lurah. Saya tolak. 5 tahun ke depan diminta lagi suruh jadi lurah, saya tolak. Wakil gubernur datang ke rumah. Ustaz, kami akan jadikan Ustaz sebagai apa? Yaitu calon untuk jadi juru kampanye. Wah, kalau saya terima sekarang udah jadi anggota DPR. Kalau saya terima itu wakil gubernur datang ke rumah. Kan waktu itu saya suruh baca doa remaja masjid sejabotabek di Senayan. Waktu Oma Irama sama LP Kusausku saya suka isi pasangan duitnya sama si Jojon waktu itu. Saya duduk sama-sama dengan mereka. Saya orang yang kecil, peci kubluk kayak model begini. Itu rupanya dari situ saya didatangi suruh jadi apa? Juru kampanye. Saya tolak. Ormas-ormas saya tolak. Ketua MUI datang suruh ngukur jas. Ustaz, tolong bantuannya dong. Sekarang datang ke rumah Ustaz itu lagi buat jas seragam MUI. Saya tolak. Maaf, nggak ada niat untuk jadi ini itu segala macam. Itu contoh. Jadi kalau memilih bibit apapun organisasi, jangan yang minta jabatan, sebab ada udang. Tapi kalau dia nggak minta, dia nggak bersalah kalaupun melakukan kesalahan. Tapi kalau dia minta, dia salah, dosa besar karena pengkhianat. Itu kan? Itu contoh. Makanya yang terakhir tadi, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, yang benar-benar tanpa pamrih, tanpa ada egonya, sombongnya dan sebagainya. Insya Allah walaupun dia mati termasuk mati syahid. Inilah jamaah rahimakumullah, selesai pelajaran yang ke-63. Nanti ke depan ada surabi wasitun fi talabil adli bainal aulad. Nanti pelajaran yang ke-60 yaitu 4 mencari kebijakan di antara anak-anak dan keturunan kita. Ini masalah keluarga. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat. Apa yang dengar bersama jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga sadar diri untuk berbakti kepada kedua orang tua dan kasih sayang kepada keduanya. Ketika telah meninggal dunia, kita harus rajin-rajin memohon pada Allah ziarah ke makamnya supaya pendekatan lebih akrab walaupun dia telah tiada. Paling tidak mengingat di masa kita waktu kecil. Allahumma kita tutup dengan zikir tauhid. Faliyatafadhal masyhur.